Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus para jajaran pengurus takmir dan pengurus Yayasan Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dalam kajian hadis kali ini, dan ini adalah kajian hadis terakhir di tahun 2022 karena insyaallah bulan depan kita sudah sampai pada tahun 2023, dan tentu kita terus berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah dan hidayahnya kepada kita seiring dengan pergantian waktu dan pergantian tahun ini, agar kapanpun Allah akan memanggil kita, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Karena pada dasarnya menurut saya ini, mudah-mudahan saya tidak salah, pergantian waktu dan pergantian tahun itu adalah saat-saat kita menunggu kapan ajal itu tiba. Tidak lebih dari itu. Cuma mungkin perbedaannya kita menunggu ajal itu harus kita bedakan dengan menunggu yang lain. Jadi kalau menunggu ajal itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sehingga ketika ajal itu tiba, kita dalam keadaan menghadapinya dengan penuh kebaikan, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang ke-102 dari surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itulah di saat-saat menunggu ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada kita dengan adanya pergantian tahun itu. Dan karena itu bagi seorang mukmin, pergantian waktu atau pergantian tahun itu haruslah digunakan sebagai cara untuk melipat gandakan amal perbuatan yang baik, sehingga amal-amal perbuatan yang baik itu akan bisa menjadi bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari. Para bapak sekalian, di kajian hadis terakhir di tahun 2022 ini, saya ingin mengangkat sebuah tema ini merupakan inti dari surat yang dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang raja Romawi yang bernama Heraklius. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu, ya, itu ada dua kerajaan besar. Ya, ada dua kerajaan besar. Yang pertama adalah kerajaan Romawi, dan kerajaan Romawi ini ada dua. Ada Romawi Timur dan ada Romawi Barat. Romawi Timur itu ibu kotanya Bizantium yang ada di Damaskus sekarang, dan Romawi Barat itu ibu kotanya di Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Nah, Pak Tarjo ini pernah ke Istanbul nih, ya. Jadi di Istanbul sekarang. Itu dulu Konstantinopel, ya. Ya, ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Jadi pada masa Rasulullah SAW waktu itu ada dua kerajaan besar ini. Begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan, akhirnya Rasulullah SAW memperluas jangkauan dakwah dan perjuangan beliau. Dengan cara apa? Dengan cara mengirim surat kepada raja-raja yang ada di sekitar Madinah. Dan yang dibidik beliau pertama kali adalah Raja Heraklius. Kenapa? Karena kalau kita lihat ibu sekalian, Raja Heraklius ini adalah satu-satunya raja yang namanya disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Ya,
yang kerajaannya atau kisah peperangannya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah kerajaan yang nama kerajaan itu dijadikan sebagai nama surat, dan surat itu adalah surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Rum itu adalah nama dari kerajaan yang rajanya itu adalah Heraklius. Ya, sekali lagi, Romawi atau Ar-Rum yang ada di dalam Al-Qur'an itu, yang dijadikan nama salah satu surat di dalam Al-Qur'an itu adalah nama kerajaan yang rajanya adalah Raja Heraklius. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita lihat memang waktu itu kerajaan Romawi itu sangat luas wilayahnya. Romawi Timur itu membentang dari Afrika Utara sampai Damaskus. Ya, bisa kita lihat di peta gitu ya. Sementara Romawi Barat itu hampir semua Eropa. Ya, itu di Romawi Barat. Nah, Rasulullah SAW sendiri di dalam hadis tentang memprediksi penaklukannya, maka yang dinaklukkan pertama kali nanti adalah Romawi Timur. Ya, jadi Romawi Timur. Makanya sekarang Damaskus sudah Muslim. Nah, kemudian baru kemudian pada tahun 1453 barulah Romawi Barat yang ibu kotanya di Konstantinopel. Berikutnya nanti, ini adalah ramalan atau prediksi Rasulullah SAW yang akan ditaruhkan berikutnya itu adalah Roma. Nah, Roma itu adalah ibu kotanya Italia. Ya, itu ada hadisnya itu ya. Jadi Roma itu ibu kotanya Italia, ya. Itu mungkin agak lama, kita juga nggak tahu kapan, tapi Rasulullah SAW dalam hadisnya itu memprediksi bahwa negara itu nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kalau ada seorang ulama besar yang kemarin baru saja wafat, namanya Dr. Yusuf Qaradawi, itu mengatakan kalau Romawi Timur itu ditaklukkan dengan peperangan, maka Romawi Barat yang sekarang di Roma itu itu nanti akan ditaklukkan dengan pena. Ya, berarti ditaklukkan dengan debat, ditaklukkan dengan diskusi, ditaklukkan dengan pemikiran. Wallahu a'lam bishawab. Apakah banyaknya kaum muslimin di Eropa yang banyaknya orang-orang Eropa yang masuk Islam itu, apakah itu sebagai sebuah bisyarah atau pertanda akan kebenaran dari hadis ini? Karena orang-orang Eropa itu rata-rata mereka masuk ke Islam itu karena pemikiran, mereka masuk ke Islam itu karena tulisan, mereka masuk ke Islam itu karena mereka memahami tentang Islam itu, dan kemudian mereka mengkajinya. Nah, Bapak sekalian, mungkin itu bisa kita bicarakan pada kesempatan yang lain tentang bagaimana nantinya Italia itu akan ditaklukkan. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang surat Rasulullah SAW yang dikirim kepada seorang raja Romawi yang bernama Heraklius. Kalau di dalam catatan sejarah, kira-kira surat itu dikirim pada tahun 625 Masehi. Ya. Inilah isi lengkap dari surat itu. Ya. Jadi ini adalah isi lengkap dari surat itu. Ya, jadi isi lengkap dari surat itu. Kita baca aja langsung surat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya ini. Jadi Rasulullah SAW itu memiliki seorang juru tulis karena beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, ya kan? Dan beliau punya seorang katib atau juru tulis yang salah satunya adalah Zaid bin Thabit. Ya, seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Nah, beliaulah yang menulis ini. Isinya itu ini. Pertama-tama beliau mengawali suratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini nanti akan kita sampaikan. Ini penting nih Bismillahirrahmanirrahim dalam surat ini. Ya, kita nanti akan tahu gitu bagaimana pentingnya kalimat atau bacaan basmalah di dalam surat itu. Kemudian min Muhammadin Abdillah, min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Herakl. Ya.
Ini yang saya sebut, inilah satu-satunya nama raja yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis gitu ya. Dari Muhammad bin Abdullah dan Rasulnya kepada Heraklius. Ya, kepada Heraklius. Azimir Rum, penguasa Romawi. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut Heraklius itu sebagai penguasa Romawi. Ya. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Gitu. Kenapa beliau tidak mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Karena Raja Heraklius belum masuk Islam. Makanya salamnya adalah salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya, jadi kita jadi tahu di situ ya, bahwa ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan orang yang belum masuk Islam, tapi beliau menginginkan sekali, ya, beliau berharap orang ini masuk Islam, maka salam beliau adalah salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mendapatkan petunjuk. Amma ba'du, ya, amma ba'du. Nah, kemudian ini suratnya adalah fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Ya. Sesungguhnya aku mengajakmu, wahai Raja Heraklius, bi ayatil Islam, ke dalam ajakan Islam. Ya, jadi aku mengajakmu, wahai Raja Heraklius, ke dalam ajakan Islam. Apa inti dari ajakan itu? Inti dari ajakan itu adalah aslim taslam. Peluklah Islam, engkau akan selamat. Ya. Masuklah ke dalam Islam, engkau selamat. Jadi inti dari surat itu yaitu aslim taslam. Jadi masuklah ke dalam Islam, maka niscaya engkau selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadamu marratain, 2 kali lipat. Ya, 2 kali. Nah, saya mencoba mencari penjelasannya karena dia adalah seorang raja. Seorang raja itu adalah orang yang akan mudah diikuti oleh rakyatnya karena dia raja ini. Ya. Jadi artinya kalau seandainya Raja Heraklius ini masuk Islam, maka pasti akan dengan mudah para pengikutnya dan para rakyatnya ini juga ikut masuk Islam. Ya, baik. Tapi fa in tawallaita, jika kamu berpaling, artinya tidak mau masuk Islam, fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Maka sesungguhnya engkau akan menanggung dosa dari kaum Arisiyin. Maksudnya adalah kaum yang dipimpin oleh sang raja tersebut. Atau mungkin makna bebasnya, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Jadi dia sendiri berdosa dan dia juga akan menanggung dosa rakyatnya karena membiarkan rakyatnya tidak masuk Islam, karena dirinya tidak masuk Islam. Ya. Baru kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-64 dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab. Nah, Raja Heraklius ini Nasrani, ya, ahli kitab. Jadi wahai ahli kitab, ta'alu, kemarilah ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah untuk menyatukan kalimat yang satu antara kami dan kalian. Artinya kemarilah engkau ke dalam kalimat yang satu, ya, antara kami dan kalian. Apa kalimat yang satu itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak beribadah, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kami tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun.
Wala yattakhidha ba'duna ba'don arbaban min dunillah. Dan sebagian kami tidak akan menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, kenapa ini disebut sekalian? Yang dimaksud di dalam ayat ini karena yang dihadapi adalah ahli kitab. Ahli kitab itu menuhankan nabinya, padahal nabinya adalah manusia biasa seperti mereka. Sehingga di sini perlu ada ketegasan dalam masalah itu, bahwa kalimatun sawa, ya kalimat yang satu antara kami dengan kalian adalah sebagian kami tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena pada dasarnya semua nabi itu hanya mengajarkan tauhid, mengajarkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu adalah pokok dan garis perjuangan para nabi, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma kemudian pada era-era tertentu ini diselewengkan, ya kan? Pada masa Nabi Musa diselewengkan, sehingga mereka menuhankan Uzair. Uzair dianggap sebagai anak Allah, ya. Pada masa Nabi Isa juga seperti itu. Mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan begitu seterusnya. Dan itulah sehingga perlu ada penegasan ini ketika Rasulullah SAW berkirim surat kepada Raja Heraklius tersebut. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, maka katakanlah aku bersaksi bahwa kami ini adalah muslim. Jadi kita lihat ajakan untuk berislam itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ringkas cerita karena setelah surat itu dikirim, akhirnya kan surat itu dibuka gitu ya. Begitu surat ini dibuka, dia kaget, ini ada siapa ini? Dia tidak mengenal, Muhammad itu tidak dikenal oleh dia. Dan kemudian dia mengumpulkan orang-orangnya, sampai kemudian dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu namanya sudah ada di dalam kitab mereka. Apakah itu di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil, bahwa dia adalah seorang nabi yang datang di akhir zaman. Akhirnya dia kirim kepada koleganya surat itu, ya, kepada koleganya yang ada di Roma. Dan di sanalah kemudian diberitahu bahwa itu adalah seorang nabi, ikutilah nabi itu, gitu. Akhirnya dia kumpulkan para punggawanya, ya, dia kumpulkan elit kerajaan itu dikumpulkan semuanya, dan kemudian dia menyampaikan bahwa saya mendapatkan surat seperti ini dan seterusnya, dan kami juga sudah konsultasi dengan markas kita yang lain yang ada di Roma, bahwa dia adalah seorang nabi yang disebut di dalam Taurat, disebut di dalam Injil, dan ini adalah nabi yang benar, dan karena itu saya ajak kalian untuk masuk Islam. Sampai di situ ternyata para punggawanya itu nggak mau. Mereka lari semuanya. Ya, mereka lari. Nah, ketika mereka lari itu, akhirnya ya si raja ini keder juga. Mereka disuruh balik lagi. Ya, mereka disuruh balik lagi. Dan kemudian si raja ini mengatakan, pernyataanku tadi itu hanya untuk mengetes kalian, apakah kalian masih konsisten dengan agama Nasrani atau tidak. Tidak ada maksud bagiku untuk ngajak kalian ini masuk Islam. Jadi sampai akhirnya dia sendiri sampai meninggal tidak masuk Islam. Begitu pula orang-orang yang ada di sekitarnya, dan kemudian pada saat perang Yarmuk, Rasulullah SAW berhasil mengalahkan mereka. Nah, singkat ceritanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini artinya, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini sahih. Kalau kita lihat di dalam hadis ini, itu ada beberapa poin penting yang itu sangat-sangat terkait dengan kebaikan keislaman kita sebagai sebuah koreksi. Benarkah Islam atau yang kita laksanakan ini, ya, itu benar-benar akan membawa keselamatan buat kita? Sehingga kita juga perlu tahu sesungguhnya apa unsur-unsur keselamatan di dalam Islam itu yang harus kita tepati, yang harus kita penuhi, sehingga ketika kita ini memeluk Islam,
maka insya Allah kita akan selamat. Kan begitu ya. Baik, kita lihat di sini satu persatu. Pertama-tama surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat tadi itu. Ya, nih Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang juga dipakai Nabi Sulaiman ketika berkirim surat kepada Ratu Bilqis. Ya kan? Saya kira kita semua tahu itu. Ya, kepada Ratu Bilqis. Bahkan ini menurut saya surat yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat melegenda, dan surat yang paling gagah, gitu ya. Ya, surat yang paling gagah. Coba kita lihat di sini. Di ayat yang ke 29, 30 dan 31. Ya, dari surat An-Naml itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan surat itu. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya. Jadi wahai para pembesar. Jadi si burung hudhud itu yang disuruh mengirim surat itu. Ya. Dari disuruh mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Dikirimlah surat itu. Kalau kita lihat di dalam sejarah, kerajaan Nabi Sulaiman itu ada di sekitar Palestina. Sementara kerajaan Ratu Bilqis ini ada di sekitar Yaman sekarang. Nah, dikirimlah Ratu Bilqis ke sana, dikirimlah burung hudhud ke sana untuk mengirim surat itu. Nah, sampai di sana surat itu dipegang oleh sang ratu, dan kemudian sang ratu mengumpulkan para elit kerajaan yang ada di sana, dan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Qalat Bilqis berkata, "Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim." Ya. Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Ya. Sebuah surat yang mulia. Artinya surat ini datang dari orang yang bukan sembarang orang. Siapa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya surat itu datang dari Sulaiman. Jadi ini adalah isi suratnya itu. Ya, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat itu datang dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya isi dari surat itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sehingga perlu saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa bismillahirrahmanirrahim itu identitas. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu karakter. Dan itu sebabnya kalau kita lihat banyak sekali aktivitas-aktivitas kita ini, ketika itu adalah aktivitas-aktivitas kebaikan, hendaklah kita mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan secara khusus di dalam hadis misalnya, ya kan, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita makan, kita disuruh mengucap bismillah. Ya, atau bismillahirrahmanirrahim ketika kita memulai makan atau ketika kita mulai minum. Ya, kenapa? Ini identitas. Ya, ini karakter. Sehingga ketika kita ini mengerjakan perbuatan apapun, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim untuk membuktikan dan kemudian pada saat yang sama untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang baik, ya, yang bernilai ibadah, gitu. Makanya nggak mungkin orang itu mencuri mengucap bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nggak mungkin. Atau na'udzubillah misalnya, nggak mungkin orang itu berzina kemudian mengatakan bismillah, ya. Nah itu. Nah apalagi di dalam poin yang sangat krusial, yaitu bagaimana Nabi Sulaiman itu berkirim surat kepada Ratu Bilqis, seorang ratu yang sangat dikdaya waktu itu. Kalau kita kepingin tahu tentang kekuasaan dari Ratu Bilqis ini, mungkin kita bisa membaca surat An-Naml itu, mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, itu di situ ada diceritakan di situ tentang bagaimana kekuasaan sang ratu tersebut. Jadi surat itu isinya innahu min Sulaiman wa innahu
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu datang dari Sulaiman dan sesungguhnya isi dari surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa seterusnya? Ini yang saya katakan sebagai surat yang paling gagah barangkali di dalam sejarah persuratan di antara para raja itu. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sekali-kali kalian berlaku sombong kepadaku dan segeralah ya datanglah kalian kepadaku dalam keadaan berserah diri. Ya intinya jangan sekali-kali kalian mengungguli aku dan segeralah datang kepadaku untuk menyerahkan diri atau untuk berserah diri untuk masuk Islam. Nah, kalau kita lihat di dalam surat itu ya, di dalam ayat itu nanti kita akan kalau nanti bisa sempat bisa dibaca surat An-Naml, pada akhirnya Ratu Bilqis ini masuk Islam. Ya, pada akhirnya Ratu Bilqis ini masuk Islam setelah beradu kekuasaan dan kalah. Gitu. Setelah beradu kekuasaan dan kalah. Memang inilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Barangkali ini adalah satu-satunya nabi di dalam 25 nabi dan rasul itu yang mulai lahir procot sampai mati enak terus. Itu Nabi Sulaiman. Kalau bapaknya Nabi Daud alaihissalam, ya kan, itu kan berdarah-darah di awal. Ya, setelah dia memenangkan pertempuran melawan Jalut, kemudian beliau diambil menantu oleh Tolut, kan gitu, si Nabi Daud ini, ya, dan kemudian menjadi nabi dan menjadi raja menggantikan bapaknya. Dan dari situlah lahir Nabi yang bernama Nabi Sulaiman. Jadi kalau Nabi Daud ini berdarah-darah dulu sampai kemudian dia menjadi raja. Kalau Nabi Sulaiman ini ya tidak seperti itu. Beliau lahir sudah menjadi anak raja dan setelah itu menjadi raja sekaligus menjadi seorang nabi. Jadi kalau kita lihat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu hanya ada 2 nabi yang merangkap gelar sekaligus. Sebagai seorang raja dan sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu nabi-nabi itu punya doa, ya kan? Punya doa. Dan doa-doa para nabi itu rata-rata adalah doa ketawaduan, gitu ya, doa permohonan dan seterusnya seperti Nabi Adam, doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Lihat apa doanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Sulaiman di dalam surat Shad ayat yang ke-35 itu bunyinya begini. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kekuasaan yang kekuasaan itu tidak Engkau berikan kepada orang-orang yang datang setelahku. Nah, ini paling gagah ini. Tidak tahu kita berani berdoa seperti itu atau enggak gitu ya. Ya, itu Nabi Sulaiman. Nah, makanya Ratu Bilqis ini masuk Islam itu setelah kalah dalam beradu kekuasaan dengan Nabi Sulaiman dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya dan kemudian dia masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Nah, itu kisahnya bisa kita lihat di dalam surat ini, surat An-Naml ini. Nah, coba kita lihat itu isinya kan sederhana, enggak panjang-panjang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dah. Yang kedua yang ingin saya sedikit menambahkan penjelasan tentang isi surat itu adalah Rasulullah mengatakan min Muhammadin abdillah wa rasulihi. Ya. Jadi sebagaimana tadi Nabi Sulaiman, ya, innahu min Sulaiman, ini min Muhammad, ya, ibni Abdillah, ya, wa rasulihi. Jadi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi Muhammad putra Abdullah dan rasulnya. Apa yang penting kita cermati dari sini? Yang kita cermati dari sini bahwa
ini Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang manusia. Ya kan? Beliau bukan Tuhan, bukan pula sejajar dengan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Karena beliau mengirimkan surat ini kepada orang yang meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Dan karena itulah penegasan ini penting. Ya. Karena sekali lagi surat ini dikirim kepada orang yang orang itu meyakini Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Dan karena itulah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya, ya kan, bahwa beliau adalah putra dari Abdullah, ya, dan Rasulnya, gitu. Dan sekali-kali tidak sebagaimana yang mereka persepsikan kepada Nabi mereka, yaitu Nabi Isa waktu itu, ya, bahwa Nabi Isa itu disebut oleh mereka sebagai putra atau anak Tuhan. Makanya sekalian, terkait dengan bab ini Rasulullah bersabda, ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan sekali-kali engkau berlebih-lebihan dalam memujiku, kata Rasulullah. Ini kita perlu cermati bersama. Jadi, ya, sehebat apapun Rasulullah sebagai seorang nabi, semulia apapun beliau sebagai seorang rasul, beliau adalah manusia. Ya, bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan, bukan pula sejajar kedudukannya dengan Tuhan. Makanya beliau bersabda, jangan sekali-kali kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku ini adalah hambanya. Maksudnya Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Maka, ya, katakanlah Abdullah dan Rasulnya. Makanya di awal dipertegas, min Muhammadin Abdillah. Jadi dari Muhammad Abdullah. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya faqulu syahadu, ya, faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Maka katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam Al-Quran, penegasan tentang Rasulullah SAW sebagai hamba Allah itu disebutkan dalam beberapa ayat. Salah satunya misalnya di ayat yang pertama dari surat Al-Isra. Di situ Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi peristiwa yang sedahsyat itu, luar biasa seperti itu tetap Rasulullah disebut sebagai Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, memperjalankan hambanya, dan tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira dua poin penting itu yang perlu kita ketahui tentang masalah ini. Baik, sekalian, kita lihat dari sisi aslim taslamnya itu. Di aspek mana sajakah aslim taslam itu? Ya, masuk Islamlah niscaya engkau akan selamat. Ya, di aspek mana saja itu? Yang pertama adalah aspek keyakinan. Ya kan? Yang pertama adalah aspek keyakinan. Maka di ayat yang ke-85 dari surat Ali Imran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Bapak sekalian, ketika kita menyampaikan ayat ini, kita tidak perlu canggung bahwa kemudian nanti menyindir agama lain dan seterusnya. Tidak perlu. Toh ini kita sampaikan di hadapan saudara-saudara kita yang Muslim, dan inilah keyakinan kita. Ya kan? Inilah keyakinan kita. Dan dari sinilah seorang Muslim itu hanya memahami bahwa satu-satunya agama yang benar itu adalah Islam. Ya kan? Jangan sampai kemudian ketika alasan toleransi kita mengatakan semua agama itu
benar. Kan begitu maksudnya. Makanya di ayat yang lain, di ayat yang ke-19 dari surat Ali Imran, Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Yang saya bayangkan, kenapa kita bicara toleransi sehingga kita mengatakan semua agama itu benar, sementara agama-agama yang lain pengikutnya juga mengatakan agamanya lah yang benar. Ya kan? Agama-agama lain itu mengatakan agama mereka lah yang benar menurut persepsi dan keyakinan mereka. Kenapa kemudian kita dengan alasan toleransi sampai kemudian mengatakan semua agama itu benar? Ya kan? Nah, ini kan apalagi kemudian dengan logika-logika yang sangat ya seolah-olah dianggap masuk akal gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Agama A mengatakan mencuri itu tidak baik, agama B mengatakan mencuri juga tidak baik. Berarti agama A sama agama B itu sama-sama, apakah begitu? Lah kok cetek banget cara membuat permisalan seperti itu gitu. Ya. Nanti kan bahaya itu kalau sudah seperti itu. Bebek kakinya berapa? 2. Manusia kakinya berapa? 2. Manusia sama dengan apa begitu? Ya kan? Ya sudah, tidak ada masalah. Kenapa, Ibu sekalian? Karena keyakinan kita bahwa satu-satunya agama yang benar itu adalah Islam, itulah yang menjadikan kita tersupport, termotivasi untuk melaksanakan Islam ini secara benar. Ya kan? Memang ya, keyakinan kita bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar itu menjadi sangat penting, karena inilah yang akan mendorong kita untuk bisa melaksanakan Islam ini secara baik. Kenapa? Karena kita tidak punya keraguan bahwa ini adalah agama yang paling benar atau agama yang benar yang kita anut. Bayangkan orang itu kalau kemudian di dalam otaknya itu ada beberapa agama yang benar menurut saya. Ya, bahwa si A ini benar, agama ini benar, agama ini benar. Gimana kira-kira dia melaksanakan agamanya? Nggak akan bisa komitmen. Itu maksudnya. Dan itu sebabnya kenapa ada ayat ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Atau di ayat yang ke-19 dari surat Ali Imran, Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Ini aspek keyakinannya. Yang kedua adalah aspek ibadahnya. Letak aslim taslamnya itu di mana? Ya. Salah satunya ada di dalam firman Allah di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5 ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya. Kita semua sudah hafal ayat ini, ya. Di situ Allah berfirman tentang cara yang paling tepat orang itu melaksanakan ibadah. Itu di sini. Ya. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi kita lihat di sini bagaimana ya agama itu, ya keyakinan terhadap agama itu, pola pelaksanaannya di dalam hal yang terkait dengan aspek ibadah. Dan bahwa aspek ibadah di sini adalah aspek yang mendasar terkait dengan bagaimana orang itu hanya fokus di dalam ibadahnya itu untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebabnya Ibu sekalian, kenapa perlu kita koreksi niat kita setiap saat ketika melaksanakan ibadah, itu karena di situ. Orang itu bisa lurus ibadahnya karena niatnya, orang itu juga bisa rusak ibadahnya juga karena niatnya. Salah di dalam niat akan rusak ibadahnya. Lurus di dalam niat akan lurus pula ibadahnya. Nah, sementara kalau kita lihat di sekitar kita ini, kalau kita melaksanakan sholat, seringkali niat-niat yang tidak baik itu datang sewaktu-waktu dan mendadak, seringkali kita pun tidak menyadarinya. Sehingga ada di dalam istilah ibadah itu namanya riya.
Ria itu melaksanakan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sementara ibadah yang dilakukannya itu karena Allah. Bagaimana mungkin melaksanakan ibadah karena Allah tapi kemudian dilaksanakannya bukan untuk Allah? Bagaimana dia melaksanakan ibadah itu karena perintah Allah tapi justru melaksanakannya bukan karena Allah? Nah, gitu. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, berikutnya saya kira ini juga yang penting kita cermati bersama. Ini saya membawakan satu hadis ini. Ya, mungkin hadis ini juga agak menjadi hal yang mendasar untuk kita cermati bersama, gitu ya. Bahwa ibadah itu ya menyatukan dua kebaikan sekaligus. Nah, artinya ketika kita melaksanakan ibadah, apakah sudah bersatu dua kebaikan ini? Kalau sampai belum bersatu kedua kebaikan ini, maka ibadah itu tidak akan memiliki nilai dan makna yang sempurna. Ya, jadi bahwa ibadah itu menyatukan kebaikan spiritual atau kebaikan ritual dan kebaikan sosial. Ibadah yang orang melihatnya baik secara ritual itu bisa rusak ketika aspek sosialnya tidak baik. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, buktinya ada di dalam hadis ini. Ya. Begitu ada aspek sosial yang tidak baik, maka sholatnya kemudian menjadi ikut tidak baik. Kita lihat di situ, ya. Saya bacakan di sini. Salasatun la turfa'u lahum sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 golongan yang tidak diangkat sejengkal pun sholat mereka di atas kepala mereka. Maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menggunakan permisalan tidak diangkat sejengkal pun sholat mereka di atas kepala mereka. Artinya sholat mereka itu tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, ya, salasatun la turfa'u lahum sholatuhum fawqa ru'usihim shibran. Jadi ada 3 golongan, ya, yang tidak diangkat sejengkal pun sholat mereka di atas kepala mereka. Nah, 3 golongan itu siapa? Pertama-tama, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Seorang lelaki yang memimpin suatu kaum sedangkan mereka membencinya. Jadi pertama-tama yang sholatnya itu tidak akan terangkat sejengkal pun di atas kepala mereka adalah seorang laki-laki yang memimpin suatu kaum sementara kaum itu membencinya. Ya, sementara kaum itu membencinya. Kenapa? Lantaran buruk akhlaknya. Nah, di situ sekalian. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat di sini, sebuah proses kepemimpinan itu adalah proses sosial. Ya kan? Orang memimpin yang lain. Apakah kepemimpinan itu di dalam ketua RT, ketua RW dan seterusnya, sampai kemudian pemimpin sholat sekalipun. Ya kan? Itu bisa terjadi seperti ini. Rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Seorang laki-laki yang memimpin satu kaum sementara kaum itu membencinya. Ya, sementara kaum itu membencinya. Nah, dari sinilah kita semua yang kebetulan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai seorang pemimpin, karena pada dasarnya semua orang itu adalah pemimpin, itu penting untuk selalu mengoreksi dirinya. Sing tak pimpin iki seneng apa enggak nang aku, itu penting. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak sadar bahwa orang-orang yang dipimpin itu sudah tidak suka kepadanya. Ya, orang-orang yang dipimpin sudah nggak suka kepadanya, sementara dia masih merasa suka begitu saja gitu. Nah itu, ya. Nah orang yang seperti itu kata Rasulullah di dalam hadis ini itu nggak akan diterima sholatnya. Kita lihat bagaimana sebuah proses sosial yang salah, ya. Itu menyebabkan ibadah ritual itu juga ikut menjadi rusak. Ya, ikut menjadi rusak. Itu. Ya.
Di dalam penjelasan hadis ini sampai diumpamakan yang termasuk juga adalah imam sholat. Gitu ya. Jadi ini kapan dia itu bacaannya nggak enak dan seterusnya, ya kasihlah ke yang lain. Ya, jangan sampai dia ngotot jadi imam sementara bacaannya geronjalan nggak karu-karuan gitu. Sehingga kemudian ada misalnya seorang imam yang akhirnya ditinggal oleh makmumnya. Kenapa? Al-Fatihah gak jejeg. Misalnya, ya, bacaan suratnya nggak baik. Ya, sampai seperti itu. Apalagi naudzubillah min dzalik, pada saat yang sama Al-Fatihahnya nggak baik, bacaan suratnya nggak baik, perilakunya di luar juga ternyata buruk. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama, sekalian, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Jadi kita lihat, saya ulang sekali lagi, bagaimana sebuah proses sosial dalam kepemimpinan yang salah itu menyebabkan rusaknya ibadah ritual yang bernama salat. Yang kedua, ini mohon maaf ini ibu-ibu ya. Wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahitun. Ya. Seorang istri yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Jadi suaminya, dia tidur bersama suaminya, ya, tapi suaminya dalam keadaan marah. Ini ada banyak penjelasan di sini, mungkin sulit diatur atau bahkan sampai hal yang paling teknis bahwa dia tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh suaminya dan kemudian suaminya marah dan sang istri itu tidur pulas. Nah, ini disebut di sini sebagai seorang istri yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa akhwani mutasarriman, dan dua orang bersaudara yang saling memutuskan hubungan. Ya. Jadi apakah saudara dari jalur nasab ataukah saudara dari jalur akidah dan keyakinan? Ya, saudara sesama muslim. Dan itu Bapak sekalian, ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Orang itu kelihatannya sholatnya rajin, tapi kemudian tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Tak tahu apa karena ada kasus membenci, dengki dan seterusnya, sampai kemudian nggak bertegur sapa. Kalau itu sampai terjadi, sholat kita juga ikut rusak. Ya, kalau itu yang terjadi, sholat kita juga ikut rusak meskipun kita melakukan sholat. Maka segeralah berbaik-baikan dengan saudara kita. Sampai kemudian ada yang di dalam hadis itu paling lama orang itu tidak bertegur sapa 3 hari 3 malam misalnya. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kasus-kasus sosial yang kita jumpai sekarang ini, bahwa akhwani mutasarriman itu kan tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang bodoh. Ya, di kalangan orang-orang grassroots atau orang-orang biasa. Ini kan bisa terjadi di kalangan pimpinan. Bagaimana ada 2 orang tokoh yang tidak saling bertemu, ada 2 orang tokoh yang tidak saling menyapa, ada 2 orang tokoh yang tidak saling bertegur sapa. Itu kan sangat mungkin terjadi. Bahkan kadang-kadang tidak bertegur sapanya 2 orang tokoh itu seringkali lebih sulit untuk diajak bertegur sapa dibanding ketika yang tidak bertegur sapa itu adalah orang-orang biasa. Ya, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sekalian, ya, di dalam bab seperti ini kita jadi tahu betapa rusaknya hubungan sosial itu bisa menyebabkan rusaknya ibadah ritual. Ya, jadi bagaimana rusaknya hubungan sosial itu bisa menyebabkan rusaknya, ya, sholat. Ya, jadi bisa menyebabkan rusaknya sholat. Nah, ini yang tidak boleh terjadi di kita. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi, aslim taslam, masuklah ke dalam Islam, niscaya kalian akan selamat. Ya, itu yang kedua adalah aspek ibadah. Ya, artinya kita melaksanakan sholat ini, kita menunaikan zakat, kita menunaikan puasa dan seterusnya. Apa yang kita inginkan dari itu semuanya? Keselamatan kan? Ya kan? Kita melakukan sholat, apa yang kita inginkan? Kita ingin selamat. Ya, sehingga 2
doa kita yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu kira-kira apa sarananya? Untuk mencapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, apa sarananya? Sarananya salah satunya adalah melaksanakan ibadah secara benar. Dan ibadah yang benar itu adalah ibadah yang berhasil menyatukan dua fungsi atau dua kebaikan ini. Menyatukan kebaikan ritual dan kebaikan sosial. Makanya jangan menganggap remeh tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Jangan menganggap remeh untuk tidak berbaikan dengan saudaranya. Jangan menganggap remeh disharmonisasi dalam rumah tangga. Karena disharmonisasi dalam rumah tangga itu bisa menyebabkan rusaknya ibadah kita. Ya, ini sekalian. Mungkin ini bab seperti ini sering terjadi di antara atau di sekitar kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, dan disitulah kita perlu hati-hati itu. Jadi bagaimana disharmonisasi dalam keluarga, disharmonisasi dalam keluarga atau di dalam rumah tangga itu bisa menjadi sebab sholat kita itu rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang kedua, aspek ibadah. Yang ketiga, aspek akhlak. Ya, aspek moral. Aslim taslamnya itu ada di mana? Jadi masuklah ke dalam Islam, niscaya kalian akan selamat. Itu di mana? Itu di sini. Yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Yang disebut muslim, ya, kalau saya tidak salah saya pernah kultum dan menyampaikan hadis ini, ya. Yang disebut muslim anakala orang-orang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, coba kita bedakan dengan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, Muhammad, Islam itu apa? Maka Nabi Muhammad menjawab, Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu di dalam hadis yang kedua itu. Makanya itu kemudian kita sebut dengan rukun Islam. Tapi begitu sudah menyangkut masalah perilaku, nggak begitu definisinya. Ya, menyangkut masalah moral, nggak begitu definisinya. Apa itu? Bahwa yang disebut muslim itu adalah manakala orang-orang muslim lainnya itu terbebas atau selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya kalau sampai lisan kita ini, naudzubillah min dzalik, sekali lagi naudzubillah min dzalik, ya. Kalau sampai lisan kita ini kita banyak gunakan menyakiti orang, kita gunakan untuk ghibah pada orang, kita gunakan untuk memfitnah orang, sesungguhnya saat itu kita sedang kehilangan status keislaman kita. Ya, ini ya buktinya hadis itu seperti itu. Ya, jadi kalau masih banyak orang yang terganggu dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, terganggu dengan gerakan-gerakan tangan kita, sering kita pukul orang itu dan seterusnya misalnya, maka sesungguhnya orang itu belum layak disebut sebagai seorang muslim. Karena orang muslim itu adalah manakala orang-orang muslim yang lain terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, coba kita lihat Bapak sekalian, ya saya kira ini kajian terakhir di tahun 2022 ini, mungkin ini kita jadikan sebagai sarana yang cukup efektif untuk menilai tingkat keislaman kita ini. Kira-kira keislaman atau Islam yang sekarang ini kita peluk sudah sampai kepada inti dari hadis Rasulullah itu atau belum? Aslim taslam. Masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.